Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kedua dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian serta doa buka yang akan dibawakan oleh Swingli Kuhu SPD MM. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Ingrid Kulibu SAK dengan judul Mengendalikan Stres. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menulisnya di kolom komentar sosial media kami, dan Anda akan didoakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVN. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Leri Wahongan SEAK. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Oh sungguh sempurna jasa darahnya, bagi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Agunglah hikmat-Nya, agung karyanya, besar sukacita karena putranya. Namun lebih mulia dari semuanya, bila kelak kita memandang wajah-Nya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih lagi atas kesempatan yang indah bagi kami. Kami dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan KKR.net, Yayasan Cornelius yang bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, yang bertema Happiness with Jesus. Kiranya KKR ini dapat berjalan dengan baik, dan juga terlebih kami mau mendoakan untuk pembicara Bapak Leri Wahongan. Kiranya kuasa Roh Suci Tuhan tolong berikan kepada beliau agar beliau dapat membawakan materinya dengan baik, dan itu dapat membantu untuk mendatangkan umat-umat-Mu datang kepadamu lagi Tuhan. Terima kasih, pimpin kami sepanjang serangkaian ibadah ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom, selamat malam bagi umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara KKR.net Yayasan Cornelius bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur dengan tema
Happiness with Jesus atau bahagia bersama Yesus. Pada malam ini, saya ingin membagikan tips mengenai bagaimana cara untuk mengendalikan stres. Tapi pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih stres itu? Stres yaitu suatu keadaan di mana kita merasa tegang, cemas, atau takut akan hal-hal yang tidak kita ketahui dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Menurut artikel American Psychological Association, stres adalah sebuah reaksi normal terhadap suatu tekanan. Tapi, itu bisa menjadi tidak sehat jika dapat mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Stres sendiri memiliki dua tipe stres, yaitu yang pertama stres akut dan juga stres kronik. Stres akut adalah jenis stres yang terjadi dalam waktu singkat dan memiliki durasi yang pendek, yang umumnya terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan untuk stres kronik adalah bentuk stres yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berulang kali. Agar kita dapat mengendalikan stres kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang menjadi sumber sehingga kita menjadi stres. Ada beberapa faktor yang ingin saya bagikan yang secara umum dapat menjadi sumber stres. Yang pertama, keuangan. Contohnya, ketika saudara atau keluarga Anda memiliki kesulitan keuangan, atau mungkin saudara memiliki hutang, atau ketidakstabilan ekonomi yang bisa menjadi sumber stres. Yang kedua, keluarga. Contohnya, seperti adanya konflik di antara keluarga, komunikasi yang buruk di antara keluarga, atau adanya gangguan kesehatan dari anggota keluarga, yang dapat menjadi sumber dari stres. Yang ketiga, dari segi pekerjaan. Contohnya, ada deadline pekerjaan yang ketat, ada tuntutan tugas yang berat, masalah dengan rekan kerja Anda ataupun atasan Anda yang dapat menyebabkan Anda menjadi stres. Yang berikutnya adalah dari segi lingkungan. Contohnya, kebisingan, polusi, atau ketidaknyamanan lingkungan yang dapat menyebabkan Anda menjadi stres. Dan dari segi pendidikan, yang biasanya dialami oleh pelajar, baik siswa maupun mahasiswa. Contohnya, seperti pelajaran yang berat, persiapan menghadapi ujian, dan tuntutan akademik lainnya yang dapat menyebabkan stres. Dan masih banyak lagi. Pada saat kita stres akan mempengaruhi tubuh kita. Di saat kita stres, kita akan merasakan sakit kepala. Otot kita akan menjadi tegang, kita akan merasa kelelahan, bahkan sesak nafas. Di saat kita stres, dia akan mempengaruhi pikiran kita. Kita akan merasa khawatir, kita akan menjadi tidak fokus atau pikiran kita akan menjadi kacau. Kita mungkin akan menjadi terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Di saat kita stres juga, dia akan mempengaruhi emosi kita. Kita akan menjadi orang yang kehilangan kepercayaan diri. Kita akan menjadi juga lebih banyak bicara atau kata lainnya cerewet. Kita akan menjadi mudah marah, bahkan menjadi depresi. Stres juga akan mempengaruhi perilaku kita. Di saat kita stres, kita mungkin akan merasa kehilangan nafsu makan. Kita akan merasa gelisah, atau kita akan menjadi rentan akan kecelakaan atau bunuh diri. Atau kita bisa juga melampiaskan stres itu ke hal-hal yang negatif seperti minum minuman alkohol ataupun merokok. Oleh karena itu, pada saat ini saya ingin membagikan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menangani stres. Yang pertama, dengan cara merubah gaya hidup kita. Mari kita berolahraga secara teratur, makan yang teratur, tidur yang cukup, melakukan meditasi, bersantai, ataupun Anda dapat melakukan hal-hal yang Anda sukai untuk mengurangi stres Anda. Yang kedua, dengan melakukan aktivitas mental seperti mengembangkan selera humor, merubah pikiran kita kepada hal-hal yang positif, dan berhenti untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat Anda rubah dengan cara mensyukuri apa yang Anda miliki saat ini. Yang ketiga, stand for yourself,
yaitu dengan cara mengekspresikan hal-hal yang membuat Anda terganggu, belajar untuk bersandar kepada orang lain seperti teman, sahabat, keluarga, ataupun pasangan kita. Atau bisa kita minta bantuan kepada orang yang lebih profesional. Dan yang terakhir yaitu berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan semua hal ketakutan, kekhawatiran kita kepada Sang Pencipta kita. Seperti ayat yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian, yaitu yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Umat-umat Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami stres. Saya yakin saya dan saudara pun pernah mengalami hal yang namanya stres. Dan setiap orang memiliki sumber stres yang berbeda. Penyebab stres bagi satu individu mungkin tidak berlaku bagi individu yang lain. Kita perlu untuk mengenali penyebab atau sumber stres kita dan belajar untuk menghadapinya dengan cara yang sehat, merupakan satu kunci untuk mengurangi dampak negatif dari stres untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebab pikiran yang sehat memiliki jiwa yang kuat. Sekian dari saya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dingin dunia
Mari kita berdoa. Bapa kekal yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, saat ini kami bersyukur oleh karena kami merasakan lawatan Tuhan lewat kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Kami datang lagi memuji Engkau ya Tuhan, kami datang lagi memuliakan Engkau. Namun kami menyadari kami banyak dosa, kiranya Engkau mau mengampuni kami semua. Kami berdoa secara khusus hamba Tuhan, Bapak Larry Wahongan, yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya urapan sorga menjadi bagiannya, sehingga firman ini menjadi kekuatan dan firman ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Bapa di sorga, mendoakan kepada semua anak-anak Tuhan yang dengan senang hati beribadah bersama di dalam kebaktian kebangunan rohani ini. Kiranya Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat sorga yang limpah. Baik itu berkat jasmani, teristimewa berkat-berkat rohani. Mendoakan pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Kiranya urapan sorga menjadi bagian mereka di dalam melaksanakan aktivitas hari lepas hari. Kuasa sorga Tuhan berikan sehingga pelayanan yang dilakukan benar-benar dapat menjadi berkat. Umat-umat Tuhan yang ada di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oh Bapa di sorga, kami teringat kepada anak-anak-Mu yang saat ini punya pergumulan besar dengan kehidupan mereka. Kiranya Engkau datang, membantu mereka, menolong mereka, sehingga ada sukacita di dalam melayani akan Tuhan hari lepas hari. Kami mendoakan secara khusus akan pemerintah negara Republik Indonesia. Tuhan kiranya berkati mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu akan menjadi bagian mereka, dari Bapak Presiden sampai seluruh pemerintahan di pedesaan. Dan kami tetap punya kesempatan untuk dapat memuji, memuliakan akan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau mau beserta dengan kami di dalam kebaktian kebangunan rohani ini. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Larry Wahongan SEAK. Menikah dengan Ibu Grace Lipungus, keluarga Wahongan Pungus dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini Bapak Larry melayani sebagai Chief Accounting Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Pengharapan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat malam sahabat-sahabat umat-umat Tuhan di mana saja Anda berada.
kita bertemu kembali di malam kedua ini, kebaktian kebangunan rohani NET dengan tema Happiness with Jesus atau bahagia bersama Yesus. Sebelum kita mempelajari pelajaran firman Tuhan lebih dalam lagi, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang lagi untuk mempelajari firman-Mu pada malam ini. Kiranya tuntunan-Mu, Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, dan kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu saja. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, bersama-sama dengan kami pada malam ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat umat Tuhan yang Yesus kasihi dimanapun Anda berada. Pada malam ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang berjudul Bahagia dalam Pengharapan. Saudara-saudara sekalian, benarkah Allah peduli kepada manusia? Jika Allah peduli kepada manusia, seberapa besar kepeduliannya itu kepada manusia? Ada sebuah cerita kisah nyata. Ada seorang kapten kapal laut. Dia berkata kepada istrinya yang setia, "Istriku, tinggal sekali lagi aku akan berlayar. Dan ketika aku kembali nanti, kita akan membeli sebuah rumah di pinggiran kota dan kita akan hidup di sana bersama-sama menikmati indahnya rumah yang kita akan beli itu." Singkat cerita, apa yang terjadi? Kapten itu berlayar. Tetapi sayang, orang malam itu pergi berlayar dan tidak pernah kembali lagi. Saudara-saudara yang kekasih, janji Tuhan Dia pasti akan tepati. Tidak seperti yang kapten itu katakan kepada istrinya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang kita menganggap Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Tetapi kita harus ingat, di dalam 2 Petrus 2 ayat 9 berkata, sekalipun kita menganggap Dia lalai, tetapi Dia itu adalah Tuhan yang sabar terhadap kita semua. Dia mau supaya semua orang berbalik kepadanya dan bertobat. Sahabat-sahabat sekalian, apakah kedatangan Yesus itu sudah pasti? Pada Perang Dunia Kedua, Filipina dikuasai oleh tentara Jepang, sehingga tentara sekutu Amerika terpukul mundur sampai di Pulau Bataan. Tentara sekutu pun, pimpinan Jenderal MacArthur, ia kembali ke Amerika untuk menyusun strategi. Di atas pesawat dia berkata kepada masyarakat yang berada di Filipina, dia berkata, I shall return. 2 tahun kemudian, Jenderal MacArthur menepati janjinya dan ia kembali ke Filipina. Dan kemudian akhirnya Jepang pun dikalahkan. Apakah kedatangan Yesus pasti seperti janji Jenderal MacArthur? Jawabannya, ya benar sahabat-sahabat sekalian. Yesus berjanji kepada murid-muridnya, aku akan pergi dan aku akan kembali. Di dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara sekalian, itu adalah janji Yesus. Mengapa Yesus akan datang kembali? Dia pasti datang, saudara-saudara. Karena tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah, yang pertama, Yesus akan datang untuk menjemput umatnya yang setia, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus di tempat yang Ia sudah siapkan, yaitu di surga. Alasan yang kedua Yesus akan datang kembali adalah Dia datang untuk menghakimi dunia ini, untuk menghakimi orang-orang
yang hidup dan yang mati. Dia datang untuk melaksanakan keadilan di atas dunia ini. Saudara-saudara sekalian, itulah alasan-alasannya. Kemudian alasan yang ketiga dia akan datang adalah Yesus akan datang untuk membangkitkan orang-orang mati yang mati di dalam iman kepada Yesus dan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga bersama Yesus. Saudara-saudara sekalian, bagaimana Yesus akan datang di atas dunia ini? Di dalam Matius 24 ayat 31 berkata, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara-saudara sekalian, semua manusia di bumi akan meratap ketika Yesus datang. Mereka akan melihat kedatangan Yesus. Yesus akan datang dengan seluruh kuasa kemuliaannya. Sangat luar biasa dahsyatnya ketika Yesus datang. Seluruh dunia ini akan gempar dan kagum melihat peristiwa itu. Bagi umat-umat yang percaya, peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Itulah pengharapan yang sudah lama dinanti-nantikan dan diidam-idamkan oleh umat-umat yang percaya. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus datang, semua malaikat akan bersama-sama dengan dia. Di dalam Matius 24 ayat 31 berkata, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara sekalian, semua mata akan melihat Yesus ketika ia datang. Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Jadi saudara-saudara, bukan hanya semua mata yang Yesus kasihi, yang mengasihi Yesus, tetapi semua mata juga yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 7. Yesus akan datang, semua orang akan melihat dia. Orang yang menikam dia juga akan melihat dia. Saudara sekalian, Yesus katakan, kalau ada orang berkata Mesias atau Yesus sudah ada di padang, atau dimanapun saja, saudara-saudara jangan percaya dan pergi untuk melihatnya. Karena dia sudah jelas-jelas mengatakan di dalam Wahyu 1 ayat 7, bahwa semua mata akan melihat. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 juga berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Semua orang akan mendengar sangkakala berbunyi. Orang benar akan bangkit dari kematian. Malaikat surga berjumlah beribu-ribu dan berlaksa-laksa meniup sangkakala begitu keras dan luar biasa ini. Maka semua orang yang mati di dalam Yesus akan bangkit. Orang benar yang mati akan bangkit. Mereka yang menikam dia akan bangkit. Semua orang yang mencemooh dia akan bangkit. Raja Herodes pun juga akan bangkit, saudara. Tetapi mereka itu hanya sebentar saja. Mereka hanya dibangkitkan hanya untuk melihat kehebatan kuasa Yesus itu yang mereka telah bunuh itu. Lalu mereka itu kemudian akan mati kembali. Dan orang benar yang dibangkitkan akan bersorak-sorai. Mereka datang untuk membawa upah. Di dalam Wahyu 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk
melaksanakan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan itu datang untuk membawa upah kepada kita, bagi kita yang setia melaksanakan perbuatannya. Sahabat-sahabat sekalian, ketika Yesus datang, hanya akan ada dua kelompok. Kelompok domba di sebelah kanan dan kelompok kambing di sebelah kiri. Akan ada kelompok gandum dan juga akan ada kelompok lalang. Akan ada kelompok yang selamat dan kelompok yang nantinya akan binasa. Saudara-saudara sekalian, di kelompok manakah kita berada ketika Tuhan datang pada kali yang kedua? Saudara-saudara, Dia datang di saat yang tak terduga. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Matius 24 ayat 42 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu akan datang." Sejarah menuliskan, William Miller meramalkan, Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober 1844. Tapi Dia tidak datang. World Mission House juga di Korea meramalkan, Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober 92. Sekelompok orang di Jawa meramalkan pada bulan Oktober 1996. Ada juga yang meramalkan pada tahun 2003. Dan lain-lain, sampai saat ini mereka juga meramalkan kedatangan Yesus. Tetapi saudara-saudara, sudah banyak ramalan. Sampai sekarang, Yesus belum datang. Sahabat-sahabat sekalian, dunia ini tidak akan hancur oleh karena perang nuklir. Tetapi dunia ini akan hancur pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau kita biasa sebut dengan kiamat. Saudara sekalian, kematian bukanlah segalanya. Di sebuah kuburan yang terdapat di Richmond, di Virginia, di batu nisannya tertulis, "Today is my day, but tomorrow is your day. And follow me." Yang artinya, hari ini adalah hari saya, tapi besok adalah hari Anda. Dan ikutlah aku. Kemudian ada seorang yang lewat di kuburan itu dan dia membacanya, kemudian dia mengambil alat tulis dan dia menulis di bawah tulisan itu dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini, dia tulis, saudara. Tetapi Anda mau kemana? Ke surga atau neraka? Di dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29, dikatakan bahwa ada yang bangkit untuk hidup dan ada yang bangkit untuk binasa. Saudara sekalian, di beberapa negara bagian telah terjadi atau beberapa ilmuwan berusaha untuk mengawetkan mayat-mayat atau orang-orang yang telah meninggal. Mengapa mayat-mayat ini diawetkan? Karena mereka percaya dengan teori the secret of life. Mereka percaya satu kali kelak mayat-mayat itu akan dibangkitkan. Di Amerika Serikat para ahli melakukan itu, saudara-saudara. Ada beberapa mayat yang mereka awetkan. Dan mereka sedang meneliti dan mencari obat dan cara untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, hanya Allah yang dapat memberi kehidupan bagi orang yang mati di dalam Yesus. Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang mati. 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itulah yang kita sebut dengan kiamat. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini dunia menghadapi banyak krisis. Krisis ekonomi, krisis politik, rumah tangga, kepemimpinan, ada bencana alam. Banyak orang yang takut karena kelaparan. Masalah ancaman teroris juga. Orang-orang takut menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Tapi saudara-saudara, umat-umat Tuhan, jangan takut. Tuhan berjanji, Ia akan menyediakan satu tempat yang tidak akan ada lagi krisis. Tidak akan ada lagi kekacauan, kelaparan, dan ketakutan. Tuhan akan menyediakan satu tempat yang aman dan damai sentosa. Aman dari ancaman-ancaman. Ketika Tuhan berkata Ia akan menyiapkan satu tempat yang aman, maka orang-orang mulai mengangan-angankan untuk membangun sebuah dunia yang aman, yang biasa disebut dengan dunia utopia, dunia hayalan. Dikatakan bahwa dunia akan menjadi dunia yang baru, yang aman seperti suasana di dalam Taman Eden. Tidak ada lagi kesusahan. Di sana hidup hanya senang-senang saja dan terus-menerus akan senang-senang saja. Tetapi sampai saat ini dunia hayalan itu yang diangankan oleh orang-orang itu belum sampai tercipta. Belum tercipta karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan dunia itu. Saudara sekalian, siapa tahu nanti di ibu kota yang baru yang akan dibangun di Kalimantan sana, Kalimantan Timur, dunia ini yang diangan-angankan orang-orang akan tercipta. Tidak tahu. Tapi hanya Tuhan yang bisa menciptakan dunia itu, saudara. Saudara sekalian, di zaman modern ini, manusia lebih mendewakan teknologi. Ini adalah abad ilmu pengetahuan. Manusia dapat mengubah padang pasir menjadi metropolitan yang super canggih, seperti yang terjadi di Arab sana, saudara. Laut dapat menjadi darat, seperti yang terjadi di Singapura. Dengan komputer, saudara hanya dengan berbicara, saudara dapat meminta keluar data-data apa yang saudara perlukan. Dengan alat-alat yang canggih. Dunia modern. Tapi saudara-saudara sekalian, dengan sains, manusia belum dapat menggantikan hati yang lama dengan hati yang baru. Saudara sekalian, inilah yang membuat kita harus terus berharap sepenuhnya kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara, kapan Yesus akan datang ke dunia ini? Dalam Markus 13 ayat 32, Yesus memberikan tanda kedatangannya dan tanda-tanda hari kiamat. Tetapi tentang hari, dikatakan tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Matius 24 ayat 33 berkata, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara-saudara sekalian, abad di mana kita hidup ini adalah abad yang penuh dengan darah. Oleh sebab peperangan demi peperangan pun terjadi sampai saat ini. Saudara-saudara, sampai saat ini dunia sudah mengeluarkan 1,3 juta dolar USA untuk biaya peperangan. Itu menandakan bahwa manusia itu haus akan peperangan. Coba saudara bayangkan, satu kapal perang nuklir di USA sama dengan
biaya anggaran pendidikan untuk 23 negara berkembang dengan 120 juta anak didik. Bumi ini telah dipenuhi oleh mesiu, bom, nuklir, dan semuanya itu telah siap untuk ditembakkan. Fakta yang terjadi lainnya adalah kelaparan sudah melanda dunia ini. Mulai pada tahun 2000, PBB mengatakan bahwa setiap menit ada 30 anak mati karena menderita kelaparan. Setiap hari ada 40.000 yang dilaporkan oleh PBB. Saat ini kelaparan telah terjadi di mana-mana. Banyak nabi-nabi palsu juga sudah bermunculan di mana-mana. Ada Jim Jones, David Koresh, Ahmad Musadak, Cecep Salihin, dan lain-lain sebagainya. Nabi-nabi palsu sudah bermunculan. Ada kemerosotan moral, kejahatan di mana-mana, pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, perkawinan sejenis. Hati-hati saudara-saudara. Kasih menjadi luntur, kawin-mawin, pelecehan seksual terjadi di mana-mana. Bencana alam, gempa bumi, longsor, tsunami, banjir. Penyakit-penyakit yang baru bermunculan. Penyakit-penyakit lama seperti HIV, AIDS. Tidak ada yang bisa mengobati. Yang terakhir muncul virus-virus COVID-19. Itulah yang terjadi sekarang ini. Teknologi berkembang di segala bidang. Transportasi, kesehatan, komunikasi, semua sudah menjadi canggih. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahan. Yesus berkata, apabila semuanya ini sudah terjadi, Aku datang segera. Aku segera datang. Sahabat-sahabat umat Tuhan sekalian. Bagaimana persiapan kita menjelang kedatangan Yesus kedua kali? Dalam Wahyu 16 ayat 15 berkata, Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan memperhatikan pakaiannya? 2 Petrus 3 ayat 14 berkata, Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, di dalam perdamaian dengan Dia. Jadi saudara-saudara, kita dituntut untuk tidak bercacat dan tidak bernoda. Kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Hidup seperti Yesus. Kehidupan kita harus berubah, harus menjadi seperti Yesus. Dia mau agar kehidupan kita di atas dunia ini memancarkan tabiatnya. Di dalam pergaulan kita setiap hari. Kita kepada sesama, teman-teman sekerja kita, keluarga kita, orang-orang lain, orang yang kita temui di mana saja kita berada. Marilah kita memancarkan tabiat Yesus. Dengan kita memancarkan tabiat Yesus, maka kita telah menjalankan firman Tuhan. Sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Ketika Yesus datang, kita semua akan diselamatkan. Saudara-saudara sekalian,
kita itu harus membuang manusia daging kita. Membuang keinginan-keinginan duniawi kita. Perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan daging itu seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, tidak mengenal etika, tidak sopan kepada sesama. Penyembahan berhala. Kita percaya ada sihir juga. Dan kita juga sering mengadakan perseteruan atau permusuhan dengan orang lain. Karena ada perselisihan, iri hati mungkin ada di dalam hati kita. Amarah juga itu, saudara-saudara. Ketika kita marah, kita juga tidak memancarkan tabiat Yesus. Kita kadang-kadang lebih mementingkan diri sendiri. Dan kadang-kadang mungkin di dalam hati kita ada roh untuk pemecah belah. Roh pembuat kekacauan. Roh kedengkian. Roh tidak puas. Kemabukan, pesta pora, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sudah jelas, saudara-saudara. Yesus berkata, jika kita melakukan semuanya itu, kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ketika ia datang kedua kali, kita semua yang melakukan semuanya itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sahabat-sahabat umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Di dalam Roma 13 ayat 11 sampai 13 berkata, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, yaitu pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, dan lain-lain sebagainya yang telah dikatakan tadi. Sambil menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, marilah kita semua meninggalkan semuanya itu. Tinggalkan, saudara-saudara. Itulah yang Yesus mau kita lakukan. Yesus mau agar kita meninggalkan semuanya itu. Yesus mau kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Hidup seperti Yesus. Sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus mau kita hidup di dalam kedamaian. Marilah kita hidup saleh. Marilah kita hidup suci. Kita hidup setia beribadah kepada Tuhan. Kita harus baku-baku sayang. Kita harus baku-baku baik. Sampai Yesus datang. Ketika dia datang pada kali yang kedua, untuk menyelamatkan kita semua, kita sudah siap apabila kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Adalah doa dan harapan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran pada malam ini. Kiranya pelajaran pada malam ini boleh mengubah hidup kami untuk serupa dengan Engkau, setia kepadamu, dan kami selalu berhadap ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami semua boleh diselamatkan. Tuntun hidup kami, Tuhan, untuk menjadi lebih baik.
dan terima kasih kebaikan-Mu bagi kami. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa permohonan kami pada malam ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan Bahagia dalam Penurutan yang akan disampaikan oleh Ibu Berlis Neman SM. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.